Oke, yang selanjutnya masih dimutasi berdasarkan tingkatannya. Yang kedua adalah mutasi kromosom. Mutasi kromosom terdiri dari yang pertama ada yang terjadi atau perubahan struktur kromosom. Nah, perubahan struktur kromosom ini disebut juga sebagai abrasi kromosom. Abrasi kromosom. Oke. Dan yang kedua adalah perubahan jumlah kromosom. Nah, itu disebut dengan ploiding. Oke, sekarang kita bahas dulu yaitu abrasi kromosom. Abrasi kromosom terdiri dari, Kak Gina punya singkatannya adalah tididek. Nah, tididek. T-I-D-I-D-K. T ini adalah translokasi, kemudian delesi, kemudian inversi, kemudian duplikasi, dan katenasi. Nah, ya, di sini untuk abrasi kromosom atau perubahan pada struktur kromosom biasanya itu terjadi perubahan gen pada segmen kromosom, ya. Jadi pada segmen kromosom tertentu ada terjadi perubahan gen, gitu ya. Oke, kebayang ya? Jadi terutama pada segmennya, ingat ya, kalau tadi kan langsung pada basa nitrogennya, khususnya pada nukleotida. Nah, kalau yang ini lebih pada segmennya. Jadi ada segmen yang berubah, entah itu pindah, entah itu nyisip, entah itu hilang, dan lain sebagainya. Yuk kita lihat yang pertama, yaitu translokasi. Kalau kita artikan per kata translokasi, trans itu pindah atau nyebrang, gitu ya. Lokasi itu tempat, jadi pindah tempat atau nyebrang tempat, gitu ya. Nah, translokasi ini terjadi atau boleh diartikan sebagai perpindahan segmen kromosom ke kromosom non homolognya. Begitu. Contoh. Ya. Contoh. Kagina punya gambar urutan dari kromosom dengan segmen-segmen gennya yang seperti berikut ini. Misal, di sini ada P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Misal, itu urutan untuk kromosom yang pertama. Nah, di sini ada kromosom non homolognya. Misalnya, ya. Jadi bukan kembarannya nih. Di dalamnya terdapat beberapa gen. A, B, C, D, E, F. Nah, ketika terjadi translokasi akibat mutagen, maka perubahannya menjadi seperti ini. Misalnya yang berpindah adalah si peki ini ya. Si peki ini akan pindah gantian sama segmen DE.
Jadi urutannya seperti ini. Si DE-nya pindah ke sini ya. DE. Kemudian lanjut RS. Nah, sisanya sama ya. TUVYX. Nah, kromosom yang non homolognya urutannya jadi seperti ini. A, B, C, tetap ya. Nah, PQ-nya pindah ke sini. P, Q, F. Nah, inilah hasil dari translokasi. Jelas ya? Jadi, ada segmen dari satu tempat atau dari tempat yang satu bergantian dengan segmen lainnya dari kromosom yang bukan homolognya. Ya, ini kromosom 1, ini kromosom 2. Dan kedua kromosom ini bukan kromosom homolognya. Tetapi setelah terjadi proses translokasi, ya, di sini si PQ pindah ke DE, si DE-nya pindah ke PQ, begitu, ya. Nah, sehingga urutannya jadi harusnya PQRS, ini malah DERS, gitu. Kemudian harusnya ABCDEF, ini malah ABC PQF, begitu. Jadi ada lokasi yang trans atau yang pindah, ya, tukeran, nyebrang, pindah. Oke, jelas ya? Sekarang yang kedua, yaitu delesi. Delesi, delete. Delete itu apa? Pengurangan. Jadi jadinya itu ada proses delete atau pengurangan segmen kromosom. Ada proses pengurangan dari segmen kromosom tertentu. Gitu ya. Contoh. Ibu memiliki urutan kromosom, misalnya di sini. Nah, beginilah. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata setelah terjadi mutasi, ketika itu ada mutagen dan mendelete segmen 7 dan 8. Maka dari itu mutannya berubah menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, begitu. Nah, sisipan yang 7, 8 ini ya bisa bisa menjadi proses penempelan terhadap kromosom yang lain yang sama, begitu ya. Nah, itu disebutnya duplikasi. Ya, jadi penambahan segmen kromosom, duplikat menduplikat, gitu ya. Akibat tadi ada yang terdilesi, ternyata itu jadinya nempel di kromosom lain, jadi terjadilah duplikasi, begitu. Contohnya seperti ini. Contoh, namanya aja duplikasi, duplikat, gitu ya. Di sini urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini yang 7, 8 ini menduplikat, gitu ya, pindah, nempel ke segmen itu. Jadi seperti ini deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8. Nah, ada duplikasi. 7, 8-nya nempel ke situ. Ya, itulah proses duplikasi. Jelas ya? Nah, oke, silakan dilihat kembali. Ada translokasi, delesi, duplikasi. Nah, sekarang Kak Gina akan jelaskan mengenai inversi dan katenasi. Oke. Ya, sekarang Ibu akan
menjelaskan mengenai inversi dan katenasi. Nah, inversi. Biasanya inversi dapat terjadi ketika si kromosom saling melilit satu sama lain, ya, sehingga mempengaruhi urutannya, ya. Oke, kita lihat. Inversi dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan inversi perisentrik dan inversi parasentrik. Untuk inversi perisentrik, misalnya seperti ini. Ibu memiliki segmen urutan kromosom dengan urutan segmen kromosom dengan urutan seperti ini. Misalnya di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ketika terjadi mutasi akibat mutagen, di sini ada tempat yang tukeran. Kalian tahu yang tengah ini apa? Ini adalah sentromere. Jadi ada segmen yang bertukar. Misal di sini ada segmen B pindah ke F dan F pindah ke B. Sehingga akan terlihat seperti ini susunannya. A, F, C, D, F, B, G, H. Nah, begitu ya. Untuk cara mengingatnya, ya, kalau itu seperti ini. Ini kan peri. Ingatnya kapal peri. Kalau kapal peri kan nyebrang tuh, nyebrang pulau, nyebrang lautan, asik, begitu ya. Nah, di sini juga dia nyebrangnya nyebrang sentromere, gitu. Jadi perisentrik, oke. Nah, sekarang yang parasentrik. Untuk yang parasentrik, misal kita punya kromosom dengan susunan seperti ini. Dan untuk perisentrik, yang pindahnya itu hanya salah satu lengan saja. Misalkan 1 pindah ke 3, ya, 3 pindah ke 1, gitu. Jadi nanti penampakannya akan seperti ini. Tiga, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, begitu. Oke, jelas ya mengenai inversi perisentrik dan juga parasentrik. Oke, nah sekarang yang terakhir dari abrasi kromosom yaitu katenasi. Coba perhatikan gambar berikut ini, ya. Nah, Kak Gina memiliki pasangan kromosom homolog, ya, dan kromosom homolog lainnya. Oke. Nah, di sini ya ada kromosom homolog PQRS dan PQRS, ya. Jadi untuk kromosom P dan PQRS ini merupakan homolognya, ya. Nah, sedangkan di sini pasangan kromosom lain adalah MNOP, ya. Nah, untuk homolog yang lainnya adalah MNOP, begitu ya. Oke. Nah, ternyata setelah terjadinya mutasi, si segmen M ini pindah ke segmen S, ya. Nah, akhirnya akan terlihat seperti ini dan S pun akan pindah ke M. Kita lihat urutannya jadi seperti berikut ini. Ini P, Q, R, S. Ini P, Q, R, S. Kemudian, nah di sini M besar, ya, O, P besar. Oke. Nah, setelah pindah di sini sudah bukan S lagi, tapi si M ini pindah ke sana. Jadi segmennya sudah begitu. Jelas ya? Nah, kemudian yang di sini si M di sini diisi oleh S, gitu ya. Udah deh. Tuh. Jadi akan membentuk seperti lingkaran. Mengapa seperti itu?
di sini homolog ketemu homolognya. Ini kan homolognya si ini ya. Ini homolog ketemu homolog, yang ini homolog ketemu homolog, ini segmen homolog ketemu yang homolog, ini pun ketemu. Jadi saling mendekati sehingga membentuk seperti lingkaran ya. Lingkaran atau belah ketupat ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jelas ya, semoga paham mengenai abrasi kromosom berikut